Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara mahasiswa, mahasiswi yang saya banggakan. Pada session ini, pertemuan kuliah ini, mari kita lanjutkan materi kajian kita. Mencari kebenaran. Kita wajib mencari satu kebenaran. Karena jalan hidup manusia ini ada yang bermacam-macam. Ada yang benar, ada yang salah. Bagaimana supaya kita mencari kebenaran yang mutlak, benar menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, benar menurut kajian akal manusia. Jangan sampai salah menurut akal pikiran manusia, tidak sesuai, tidak konsisten dengan kebenaran akal, dengan kebenaran wahyu. Dalil akli, dalil nakli. Kalau dalil akli yaitu dengan akal, dibenarkan menurut akal, boleh kita ikuti. Kalau dia salah menurut akal, maka tidak boleh kita ikuti. Kemudian supaya kita mantap menemukan kebenaran, melaksanakan kebenaran, harus sesuai juga dengan kebenaran wahyu, sesuai dengan yang hak, aturan-aturan Allah dan Rasul-Nya. Upaya untuk menemukan kebenaran yang pertama melalui ilmu pengetahuan, tidak lain yaitu yang disebut pengetahuan yang ilmiah. Apa itu pengetahuan yang ilmiah? Yaitu pengetahuan yang mempunyai sistem dan metode tertentu dengan amat sadar menentukan kebenaran. Kalau di masing-masing fakultas itu kita nanti ada bagaimana meneliti, bagaimana menemukan ilmu pengetahuan yang benar sesuai dengan metodologinya. Ada metodologi penelitian namanya itu. Berangkat dari teori-teori, kemudian nanti akan melihat kenyataan di lapangan, fakta di lapangan, kemudian sesuai atau tidak antara teori dengan prakteknya. Baru dianalisis dengan metode analisis, kalau di Fakultas Hukum ya analisis yuridis normatif, ya. Metode pendekatannya ada yuridis normatif, ada empiris, praktek di lapangan seperti apa. Nah, baru nanti akan mendapatkan satu kesimpulan hasil karya ilmiah penelitian itu. Ya, ini sadar untuk menemukan apa? Kebenaran. Yang kedua, melalui filsafat, kajian filsafat. Ada filsafat hukum, ada filsafat agama, macam-macam filsafat. Ini adalah suatu upaya untuk berpikir dalam mencari kebenaran dari akar-akarnya, dari radik-radiknya. Suatu gejala yang sedang dipermasalahkan sampai pada kesimpulan. Kalau di dalam agama, itu nanti akan menemukan satu hikmah. Hikmah apa sih yang ada pada permasalahan tersebut? Termasuk permasalahan COVID-19
itu juga nanti kalau kita kaji secara ilmu pengetahuan, secara filsafat, secara agama, ini juga nanti akan menemukan satu kebenaran hakiki. Apa yang sebenarnya terjadi sekarang ini bagi orang yang kafir ini termasuk bisa jadi itu siksaan, bisa jadi ya. Bagi orang beriman ini adalah satu peringatan atau ujian ya apa yang ada sekarang ini. Tetapi ini semua itu ada hikmah sebenarnya. Dari yang baik dan buruk itu sebenarnya ada hikmah, kita tidak tahu. Wa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Apa yang kamu tidak suka kadang-kadang, bukan kadang-kadang, ini menurut firman Allah itu lebih baik bagimu. Tetapi sebaliknya apa yang kamu sukai sebenarnya itu tidak baik bagimu. Ini menurut Al-Quran, ya, menurut firman Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, termasuk COVID-19 juga ini diibaratkan makhluk yang sangat kecil, ya, tapi berbahaya. Ya. Dicontohkan di dalam Al-Quran itu semacam ba'udah, makhluk kecil, bahkan lebih kecil lagi tidak terlihat oleh mata, kasat mata. Kalau kecil nyamuk, lalat, ya. Ada nyamuk itu ada hikmahnya. Memang salah bagi yang lain bisa merugikan karena bisa menimbulkan penyakit, demam berdarah, menimbulkan kematian. Tetapi sisi lain bermanfaat. Ada hikmahnya. Dengan ada nyamuk, ada pabrik nyamuk, ada perusahaan nyamuk, ada yang bekerja di pabrik nyamuk sampai dapat gajian di situ. Ya, jadi tenang bagi dia. Termasuk COVID juga. Ya satu sisi ya merugikan, satu sisi nanti ada menguntungkan ya setelah ada penelitian kemudian menemukan obatnya. Nah ini nanti akan sangat bermanfaat ya bagi negara, mungkin PAD negara, penghasilan asli negara, ya daerah dan sebagainya itu. Ini ada hikmah, bahkan menemukan teori-teori bagaimana mengatasi masalah dalam keadaan kesulitan itu. Teori, praktek, hukum, ekonomi, manajemen, dan sebagainya, agama, bagaimana menghadapi ini. Nah itu sebenarnya ada hikmah. Makanya Allah berfirman, Subhanaka Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya. Jadi tidak ada yang batil, tidak ada yang sia-sia di sisi Allah, hanya pengetahuan kita saja, ya. Jadi ini secara filsafat dikaji secara mendalam, ya. Kemudian yang ketiga, kebenaran iptek dan filsafat itu relatif, tetapi alternatif. Walaupun relatif, tetapi ada alternatif, ada hikmahnya, ada kebaikannya, dan ada benarnya. Iya, itu dalil akli namanya, karena keluarnya dari akal manusia, walaupun itu relatif. Kadang-kadang penemuan sekarang itu besok nanti akan berubah lagi karena teorinya beda lagi. Nah ini kaitan dengan kemampuan iptek akal manusia itu memang tidak mutlak. Nanti mengikuti teori yang baru ini dalam pengetahuan. Ya. Kemudian yang terakhir, kebenaran agama adalah mutlak, sempurna karena sumbernya wahyu yang diturunkan oleh Zat yang Maha Benar. Al-Baqarah 147. Kebenaran itu dari Tuhanmu, jangan kamu ragu-ragu. Qulil haqqo walau kana muron. Katakanlah yang hak itu walaupun sakit kamu rasakan, tetapi kalau bisa jangan sampai terasa sakit dengan cara yang lemah lembut sehingga dia menyadari pentingnya ilmu ini, agama ini, dan menjadi obat, ya. Ya.
qulil haqqo, ya kan? Janganlah kamu ragu-ragu terhadap kebenaran yang datang dari Tuhanmu. Ini dalilnya ini, coba nanti dibaca. Ya. Demikian, semoga bermanfaat sehingga berkah bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.